teman-teman. Kami, mahasiswa Universitas Proklamasi 45 Prodi Administrasi Publik. Di sini kami akan melakukan pengacara tentang penerapan nilai Pancasila. Selamat menonton. Halo Kak, Halo, sebelumnya dengan kakak siapa? saya Edwin. Oh, Edwin ya. Iya. Salam kenal ya Kak. Oke, sekarang kakak di Jogja kuliah atau kerja Kak? Saya kuliah. Oh, kuliah. Semangat ya Kak dalam menempuh pendidikannya Kak. Oke, sebelumnya saya pengen tanya nih Kak, terkait Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih makna Pancasila menurut pandangan kakak secara pribadi? Kalau ditanya dari pandangan saya, Pancasila itu bukan hanya sekedar dasar negara, tapi itu dia juga sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat. Karena di Indonesia ini negara yang bertuhan, selain itu juga negara ini negara yang beragam. Oh iya Kak, benar juga ya Kak. Kalau bicara soal nilai dalam sila pertama Pancasila, menurut kakak seberapa pentingnya peran keyakinan atau agama dalam kehidupan sehari-hari Kak? Kalau ditanya seberapa penting, sangat penting menurut saya, karena nilai-nilai itu lahir dari kepercayaan kepada Tuhan. Nah, karena setiap agama itu di Indonesia, setiap agama itu atau aturan itu dia lahir dari nilai-nilai ketuhanan. Wah, iya juga ya Kak. Sila pertama kan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Menurut kakak bagaimana sih penerapan nilai itu dalam kehidupan sehari-hari Kak? Kalau dalam penerapan itu mudah sih. Itu contohnya kita memberi ruang untuk agama lain beribadah, tidak menghina agama lain. Selain itu menghormati agama yang satu dan yang lain. Tapi dalam penerapannya atau dalam praktiknya agak susah, karena masih sampai sekarang masih terjadi penutupan gereja, masjid. Itu dimana pemberian ruang untuk beribadah itu masih kurang. Ya juga ya Kak. Padahal negara kita memiliki nilai-nilai yang ini ya Kak. Apalagi kalau kita berbicara tentang Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang sangat baik ya Kak. Iya. Wah, sekali lagi terima kasih ya Kak udah luangkan waktunya kepada saya. Oke. Terima kasih Kak. Halo Kak, selamat siang. Perkenalkan, saya Acil, saya dari Universitas Proklamasi 45. Di sini saya ada tugas pendidikan Pancasila, yaitu tugas mewawancarai orang tentang penerapan nilai Pancasila. Kalau boleh tahu kakaknya siapa? Nama saya Risma. Kakaknya kuliah atau kerja? Saya kuliah. Oke, kita langsung masuk di pertanyaannya aja. Menurut kakak, apa sih itu Pancasila? Menurut saya Pancasila itu super power. Menarik. Nah, kalau menurut kakak Pancasila itu super power atau kekuatan, nah sila mana nih ya yang menurut kakak paling berkesan? Sila kedua. Kenapa nih Kak sila kedua? Sebenarnya kemanusiaan yang adil dan beradab itu simpel. Jangan kamu memperlakukan orang lain kalau kamu nggak mau diperlakukan. Aku punya pengalaman, aku punya salah satu teman rantau yang kesulitan bahasa. Oh iya Kak, bagaimana sikap kakak menanggapi hal tersebut? Langsung tegur ke teman-teman, coba kalau kalian yang diperlakukan seperti itu, enak nggak? Karena mempertahankan sikap beradab itu kuncinya empati. Wah, kerennya pengalamannya Kak. Mungkin itu aja Kak, makasih banyak atas waktunya. Siang Kak. Siang. Perkenalkan nama saya di Hajar Mantasan. Saya dari Universitas Proklamasi 45. Kalau boleh tahu, sudah nama siapa? Kalau saya perkenalkan, nama saya Kevin Sandrian Gema. Statusnya Mahasiswa sama. ini saya ada tugas. Ingin tugas sila Pancasila. Kira menurut kakak itu apa itu Pancasila? Pancasila itu dasar negara. Kira menurut kakak
sila ketiga itu sudah diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Kira-kira menurut pandangan kakak itu seperti apa? Oke, kalau menurut saya untuk yang poin pertama sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia sudah diterapkan karena dari Sabang sampai di Merauke itu ada banyak pulau yang menjadi satu kesatuan Indonesia. Ada banyak kayak ini negara itu bineka berbeda tetap bersatu. Halo Kak, selamat siang. Sebelumnya kakak namanya siapa? Dari universitas mana? Oke, baik. Kenalin, nama aku Eka Yulisa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Maaf mengganggu waktunya, izin mewawancari kakak tentang penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila. Langsung saja pertanyaannya, menurut kakak Pancasila itu apa sih? Oke, baik. Pancasila itu kan sebenarnya udah kita pelajari semenjak SD ya. Pancasila menurut aku itu pedoman yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila itu ideologi negara di mana seluruh sistem negara di Indonesia harus memenuhi dengan Pancasila itu. Jadi tidak boleh ada satu hal pun yang melanggar dari ketentuan Pancasila. Oh begitu ya Kak. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya menurut kakak penerapan pada sila keempat apakah sudah diterapkan? Berikan contohnya Kak. Oke, Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menurut aku udah sangat amat aku terapin sih di kehidupan sehari-hari, karena kebetulan aku tuh udah ikut beberapa kepanitiaan dan organisasi di mana ketika kita mendiskusikan banyak hal untuk mencapai suatu tujuan bersama di dalam kepanitiaan atau acara itu, tentu kita harus berdiskusi, kita harus bermusyawarah untuk mencapai apa yang harus kita lakukan bersama. Nah, di dalam komunikasi bersama ini, berdiskusi bersama ini, tentu aku menerapkan dari sila keempat, yaitu kita harus mengedepankan kebersamaan, di mana kita juga harus menghargai pendapat-pendapat orang lain yang ada di sekitar kita. Baik Kak, untuk selanjutnya menurut kakak bagaimana sikap kakak jika pendapat atau masukan tadi tidak diterima oleh teman-teman kakak atau itu? Ini bener banget, karena sejauh ini beberapa organisasi dan kepanitiaan yang telah aku ikuti nih ya, itu banyak banget pertentangan yang itu ada gitu di dalam komunikasi kita, di dalam diskusi kita. Tentunya ketika kita berdiskusi dan pendapatku itu nggak diterima, ya apalagi yang bakalan aku lakuin? Jelas, aku akan melaksanakan keputusan bersama itu. Keputusan bersama yang telah disepakati anggota bersama di dalam diskusi bersama itu, tentu kita harus dilaksanakan bareng-bareng, kita harus mencapai tujuan itu. Bagaimana komunikasinya itu berjalan dengan lancar, tentu juga harus mencapai tujuan dengan lancar juga. Jadi kalau ada saran atau pendapat yang itu bertentangan sama aku, jelas aku akan menerima dengan lapang dada dan akan mempertimbangkan banyak hal. Apakah yang harus diperbaiki, apa yang harus dievaluasi. Jadi tetap aja kalau ada komunikasi yang emang itu nggak sejalan, nggak sevisi-visi, kita harus memperlihat dari sisi pandang lainnya. Oh baik Kak, terima kasih atas waktu kakak untuk atas wawancara ini. Terima kasih Kak. Sama-sama. Untuk sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Untuk sila kelima itu mungkin sudah diterapkan, namun itu belum stabil, belum sesuai apa yang kemudian telah disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya tentang keadilan dan kesejahteraan. Cuma itu masih dalam upaya pemerintah untuk memberikan. Jadi kira-kira menurut kakak itu kedepannya lagi kedua ini seperti apa nih? Mungkin harapannya untuk sila ketiga itu yang tetap dipertahankan, dan kemudian sila kelima itu keadilan sosial. Bagi saya itu harus ditingkatkan. Nah, secara realitasnya kita
belum merasakan itu. Oh, baik. Ya, baik, terima kasih Kak atas kesempatan dan meluangkan waktu untuk bisa terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do.